Kopi itu alternatif untuk ya yang dulunya agak ke kiri berbalik ke kanan lagi kan. Ngopi misalnya, dia ngopi itu rasanya gimana gitu. Kopi hadir di tengah kita sejak berabad lamanya. Ia menjadi teman setia, merekatkan interaksi antar manusia. Pagi, siang, sore, malam hadirnya menguatkan suasana. Mari menyeduh, mari menyelami kopi dalam maknanya. Saya petani suka minum kopi. Meskipun pahit, kopi tetap teman sejati. Saya berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Wilayah kabupaten ini terletak di ketinggian 250 sampai 2250 meter di atas permukaan air laut. Daerah berhawa sejuk ini terkenal dengan keindahan dan kesuburan alamnya. Hari ini kita akan menemui seorang pelaku usaha kopi di Desa Bakalan, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Dari Desa Bakalan ini kita tinggal mendongak sedikit saja untuk dapat menatap gagahnya Gunung Sumbing. Di daerah ini cukup mudah untuk menemukan tanaman-tanaman kopi yang memang sengaja dibudidayakan oleh para petani, baik untuk kebutuhan komersil maupun konsumsi sendiri. Sebagian wilayah di Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang sangat bagus untuk bertanam kopi. Sebutlah dalam hal ini wilayah di sekitar lereng Gunung Sumbing, Desa Kepencar, kawasan sekitar Dieng, lereng Gunung Bismo, dan lain-lain. Kopi sendiri sebenarnya telah menjadi bagian sejarah penting bagi kabupaten ini. Menurut salah satu catatan peneliti, kopi telah menjadi tanaman industri sejak tahun 1800-an di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 1819, berdiri sebuah pabrik kopi berskala besar bernama Java Coffee di wilayah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore kembali. Boleh kenalan mas? Oh boleh. Nama? Nama saya Ahmad Naskal, lengkapnya asal dari Dusun Bakalan, Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Ya karena dikira orang kopi pasti suka kopi, berikut dengan ya kopi lah istilahnya, suka. Kalau dikatakan orang kopi, ya kalau dinilai dari kopinya ya orang dan kopi istilahnya. Orangnya manusia, kalau kopinya itu barang, tapi saya pelaku istilahnya lah ya. Jadi orang kopi ya nanam, memelihara, juga proses ataupun sampai kita siap seduh itu saya melakukan sendiri. Cuman ada dibantu ponakan gila. Tapi untuk intinya saya sendiri. Kalau kultur sebenarnya ya, kalau ngomongin di kota dan di desa, kalau di kota itu cenderung langsung, kalau ngopi itu langsung pakai istilahnya semisal kayak uang. Cuman kalau di desa ngopi, kita pergi ke tempat teman mau ngopi ya silakan kan gitu. Jadi nilai sosialnya itu lebih utama. Usianya itu di 30 sampai penikmat ya di 20-an lah. Usia mulai dewasa di 20-an sampai ke 50-an. Paling dominan di 30 sampai 40. Kopi olah pikir yang jelas. Ya, itu dari situ olah pikir karena gini. Kalau teh yang jelas karena tradisi wedangan, itu pun kalau sekarang yang dulu teh agak kegeser ke kopi kalau sekarang. Jadi anak-anak muda agak memberi warna. Kalau teh itu yang mungkin orang-orang yang dulu. Untuk yang sekarang kebanyakan
ke kopi. Semisal dari 10 orang itu yang 6 kopi, yang 4 teh. Jadi agak menggeser asumsi bahwa teh. Tapi kalau sekarang yuk ngopi, ngobrol karo ngopi kayaknya lebih enak. Ngopi. Karena ada asumsi gini, olah pikir ngopi bikin melek, juga ya tambah stres hasilnya. Mungkin kalau aku sendiri kalau ngomongin kopi, seorang-orang yang datang ke sini kebiasaan. Biasanya kalau lagi jenuh itu biar fresh, yuk ngopi. Nah, di situ. Nah, itu ngopi sambil curhat kalau di sini biasanya. Itu biasa. Jadi ya ngopi aja. Yang jelas lagi down istilahnya, kopi biar semangat. Nah, sangat-sangat kalau bagi saya sangat-sangat alternatif, dan kalau bagi saya pribadi kopi itu alternatif untuk ya yang dulunya agak ke kiri berbalik ke kanan lagi kan itu. Jadi karena berbagai macam kopi, berbagai varian yang jelas, sebenarnya orang yang dulu misal kalau sini ada yang sering dulunya itu dia pecandu, ada pecandu, tapi alhamdulillah untuk sekarang kalau lagi pingin istilahnya pingin mabuk istilahnya ya, dia ke sini, aku pengen ngopi, yang itu. Jadi daripada yang kemin, kenapa ada kopi kok nggak ngopi? Jadi alternatifnya ada sekarang. Jadi nilai gairahnya itu lebih. Kalau dulu misal ini cara orang-orang yang pernah ke sini, ya yang sering ke arahnya kemin, itu kalau ngopi yang jelas setelah ngopi kita fresh. Tapi kalau misal mabuk, setelah mabuk kita kan lemes. Itu di situ. Jadi yang jelas kalau mabuk itu pikirannya min, kalau ngopi plus pikirannya agak ke positif. Dalam kurun waktu 5 tahunan ini, kopi semakin berkembang dan diminati sebagai pilihan tanam di wilayah sekitaran lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Wonosobo. Dalam konteks ini, Mas Naskah merupakan seorang petani, pelaku usaha, sekaligus penikmat kopi yang mencoba untuk menempatkan kopi bukan semata sebagai komoditas. Dalam cerita-ceritanya, tampak bahwa kopi memiliki sisi-sisi sosiologis dan kultural yang sebenarnya juga syarat dengan misi-misi humanis. Kalau bagi saya sendiri, kalau melihat sisi komoditas dari kopi itu nilai plus, nilai tambahan. Yang itu pertama nilainya itu nilai sosial dulu. Di situ kalau soalnya dari mungkin karena karakter orang tua juga ya, kita hidup harus bersosial kan. Jadi sosial dulu, nanti kita setelah sosial ekonomi akan ada. Jadi cenderung kita ke sosial dulu lah. Kalau ngomongin soal dalam tanda kutip uang, nggak akan ada habisnya di situ. Makanya yang aku tonjolin kalau di sini agak nilai sosialnya. Jadi nggak menghitung nilai berapa, tapi sebenarnya kalau ngopi di sini gratis. Kalau di sini mau berapapun orangnya, kalau di rumah nggak akan saya kasih tarif. Kopi itu kalau aku ya dari kopi ketika otak perlu inspirasi itu dari unsur kopi kan ada yang olah pikir. Kalau aku ketika otak perlu inspirasi, kita buntu, kita ngopi akan fresh. Adalah Kaji Jamil. Begitu warga di Desa Bakalan memanggil beliau. Sebutan Kaji adalah sebuah penghormatan bagi mereka yang telah pergi haji. Saat ini Kaji Jamil mengelola kira-kira kebun kopi seluas 3-4 hektar. Di usianya yang sekarang, Kaji Jamil masih tampil tangkas dan berkas. Memelihara kopi, kita untuk memelihara kopi, artinya itu loh. Nggak akal-akal tak tahu beri lombok, jadi lombok hasil kopi ini
subur. Iya, iya kalau orang tua begitu. Jalan sekaligus Cara-caranya raman sampean. Let. gitu loh Bran. Buahnya ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Mas Naskah dan Kaji Jamil itu adalah sebagian kecil mengenai dampak kopi secara sosial. Di luar apa yang disampaikan dalam wawancara ini, saya melihat keduanya memiliki visi kemanusiaan dalam mengelola usaha kopinya. Dengan kata lain, kopi tak melulu perihal komersil. Dari lereng Gunung Sumbing, kita turun ke kawasan pusat Kecamatan Kalikajar. Di sana kita akan mewawancarai seorang prosesor kopi sekaligus edukator para petani di sebagian kawasan potensial tanaman kopi di Kabupaten Wonosobo. Oh ya, nah, kopi ini kan tanaman produksi yang sudah ada dari zaman dulu ya. Artinya para petani kopi ini sudah ada dari zaman mungkin zaman VOC ya. Untuk lingkungan Kalikajar sendiri itu dulunya merupakan sentra produksi kopi robusta dan sekarang pun masih. Kopi ini sudah menjadi minuman masyarakat sini dan juga menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar Kalikajar, terutama wilayah Bogoran, kemudian Tembelang, sama di Sepuran ada juga Karangsari, Karanglewas itu juga banyak menjadi mata pencaharian. Nah, dengan perkembangan budaya ngopi ya saat ini di kalangan milenial, itu sekarang juga menjadi tren bahwa minum kopi nongkrong di kedai itu sudah menjadi hal yang mengasihkan. Artinya kalau nggak ngopi, yuk ngopi gitu rasanya gimana gitu. Nah, semakin banyak kebutuhan dari kedai kopi atau orang yang suka dengan ngopi ini, itu juga meningkatkan kebutuhan petani untuk meningkatkan produksinya. Ya, di situ semakin banyak juga petani yang menambah jumlah tanamannya, kemudian menambah kapasitas produksinya. Nah, di situ juga menimbulkan lapangan kerja baru. Nah, itu kira-kira yang menghubungkan antara tren budaya saat ini dengan kebutuhan produksi kopi saat ini. Riset yang kami lakukan berusaha menemukan unsur-unsur sosial dan kebudayaan dalam industri kopi. Kami mendapati bahwa di dalam kenikmatan secangkir kopi terdapat makna-makna sosial dan budaya. Makna-makna ini diantaranya tampak sejak proses penanaman, pengolahan, pengemasan, dan konsumsi kopi itu sendiri. Kopi menjadi sumber daya alam yang memberdayakan masyarakat dalam kemandirian. Kopi merekatkan interaksi sosial. Kopi memunculkan tren-tren dan metode penyajian menarik sebagai ekspresi kebudayaan. Karena secangkir kopi menyisakan beribu makna, tak sekedar rupiah untuk memuaskan dahaga. Kopi adalah simbol persaudaraan dan kemandirian.